Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, inilah hijrah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Hijrah Makaniyah. Peristiwa hijrah Makaniyah telah terjadi 3 kali. Hijrah ke Habasyah sebagai hijrah pertama, mereka meninggalkan Mekah menuju ke Habasyah Abisinia, Ethiopia, dalam rangka mencari tempat yang lebih aman. Hijrah ke Taif sebagai hijrah kedua adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad meninggalkan Mekah menuju ke Taif karena kaum musyrikin semakin meningkatkan intimidasinya terhadap diri beliau. Hijrah yang ketiga adalah hijrah ke Yasrib yang diubah namanya menjadi Madinah. 2. Hijrah Maknawiyah. Pengertiannya ditegaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Seorang muslim adalah seseorang yang menghindari menyakiti muslim lainnya dengan lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ketika orang kafir Quraisy mengetahui ada perjanjian antara Nabi Muhammad dan orang Yasrib, mereka semakin keras menyiksa umat Islam. Hal ini membuat Nabi segera memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Yasrib. Hanya Ali dan Abu Bakar tetap tinggal di Makkah bersama Nabi. Selain itu, mereka merasa bahwa hijrah ke Madinah membuat umat Islam semakin bertambah banyak dan berkembang di tempat hijrahnya. Pada awalnya mereka memutuskan untuk membiarkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tapi keputusan ini tidak akan dapat memecahkan masalah karena kepergian Nabi Muhammad. Maka mereka memutuskan untuk membunuh Rasulullah. Sampai pada suatu malam, para algojo menyerang rumah Rasulullah dan hendak membunuh beliau. Pada itulah malaikat pembawa wahyu turun kepada Rasulullah sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya untuk menangkap dan memenjarakanmu, membunuhmu, atau mengusirmu dari Mekkah. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Pada saat itulah, Nabi Muhammad mendapat perintah untuk hijrah. Beliau keluar dari rumah secara diam-diam. Berbagai usaha kafir Quraisy untuk mencegah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pada akhirnya usaha mereka tidak mendapatkan hasil. Nabi Muhammad menjalankan hijrah dengan rencana, sejak persiapan sampai pelaksanaan. Akhirnya, Nabi Muhammad sampai ke Madinah dengan selamat. Sebelum turun perintah hijrah kepada Nabi Muhammad, beliau sudah meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Setelah itu, Abu Bakar menyiapkan 2 ekor untanya yang diserahkan pemeliharaannya kepada Abdullah bin Uraikis sampai nanti waktunya tiba diperlukan. Ketika turun perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad dan Abu Bakar meninggalkan Mekah secara diam-diam untuk hijrah ke Madinah. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Nabi Muhammad berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, setelah Nabi hijrah, untuk tinggal dulu di Makkah menyelesaikan barang-barang amanat orang yang dititipkan kepadanya. Ketika para algojo kafir Quraisy mengintip ke tempat tidur Nabi Muhammad, mereka melihat seseorang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi masih tidur. Setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjid Haram dan menyiksanya, lalu melepaskannya. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pergi ke Madinah melalui arah selatan dalam mengelabui orang kafir Quraisy. Mereka berdua menetap di dalam Gua Sur hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Gua Sur terletak di Jabal Sur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Makkah. Selama berada di Gua Sur, Nabi Muhammad telah merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya. Abdullah bin Abu Bakar mendatangi gua setiap malam dan menyampaikan berita dan rencana kafir Quraisy. Sebelum fajar ia sudah kembali ke Mekah sehingga seolah-olah ia selalu berada di Mekah. Amr bin Fuhairah menggiring domba-domba gembalaannya ke dalam gua pada malam hari sehingga Nabi Muhammad dan Abu Bakar bisa minum susu domba. Amr menggiring kembali domba-dombanya ke Mekah sebelum fajar setelah Abdullah bin Abu Bakar kembali ke Mekah, agar jejak kaki Abdullah terhapus oleh jejak domba-domba itu.
Abdullah bin Arikat seorang kafir yang dapat dipercaya dan bekerja sebagai pemandu yang diupah oleh Abu Bakar datang ke Gua Sur, setelah hari ketiga, membawa 2 ekor onta. Pada waktu itu Abu Bakar menawarkan satu dari unta itu kepada Nabi sebagai hadiah. Namun beliau memaksa membeli unta itu. Abu Bakar pun akhirnya bersedia menerima pembayaran sebesar 400 dirham. Unta dikenal sebagai unta Nabi Muhammad yang dinamai Quswa. Dengan dipandu oleh Abdullah bin Arikat, mereka berdua memulai perjalanan menuju Madinah. Ammar juga menyertai perjalanan mereka. Ketika itu Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Ketika terdengar kabar bahwa ada rombongan 3 orang sedang dalam perjalanan, mereka yakin itu adalah Muhammad dan sahabatnya. Suraka bin Malik bin Jushum, salah seorang dari Quraisy, juga ingin memperoleh hadiah 100 ekor unta. Tetapi ia ingin memperoleh hadiah seorang diri saja. Surakah mengendarai kuda yang cepat, sehingga ia bisa mengejar rombongan hijrah Nabi SAW tersebut dan jaraknya semakin dekat. Setelah jarak makin dekat, tiba-tiba kuda Surakah terjerembab jatuh. Sadarlah Surakah bahwa orang yang dikejarnya bukanlah orang sembarangan. Setelah berhasil membebaskan kudanya dan tidak ada lagi niat untuk menangkap atau membunuh Nabi. Setelah berhadapan dengan Nabi Muhammad, ia meminta maaf dan memohon untuk tidak diapa-apakan. Ia juga menawarkan untuk memberikan perbekalan yang dibawanya. Nabi memaafkannya tetapi menolak pemberiannya. Hanya saja beliau meminta untuk merahasiakan pertemuannya itu. Sesaat kemudian Nabi berkata pada Surakah, "Wahai Surakah, bagaimana perasaanmu jika engkau memakai 2 gelang Kisra?" Nabi Muhammad tersenyum memandang ekspresi Surakah, tetapi beliau tidak menjelaskan lebih lanjut. Kemudian beliau meninggalkannya meneruskan perjalanan hijrah. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, datang ganimah dari Persia yang telah dikalahkan pasukan Muslim. Umar teringat akan kisah Nabi Muhammad bersama Surakah. Ia mencari 2 gelang Kisra di antara tumpukan ganimah. Setelah ditemukan, Umar memanggil Surakah dan berkata, "Pakailah 2 gelang ini, naiklah ke mimbar dan angkat tanganmu, lalu katakan, Maha benar Allah dan Rasul-Nya." Setelah menempuh perjalanan 7 hari, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sampai di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Beliau membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Pada Jumat pagi beliau berangkat dari Quba menuju ke Madinah. Ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu salat Jumat tiba. Nabi Muhammad melaksanakan salat Jumat di sana. Inilah Jumat dan khutbah yang pertama dalam Islam. Setiba Nabi Muhammad di Madinah, program pertama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangun masjid. Beliau melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Ternyata untanya berhenti di tanah milik 2 orang anak yatim. Maka Nabi SAW minta keduanya untuk menjual tanahnya. Namun keduanya ingin memberikan tanahnya sebagai hadiah. Tapi Nabi SAW tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar 10 dinar. Dan Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka berdua. Seluruh sahabat bersama Nabi Muhammad ikut membangun Masjid Nabawi, sebagaimana mereka melakukan bersama-sama dalam pembangunan Masjid Quba. Di Madinah, Rasulullah SAW memanjatkan doa, "Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami, berkahilah kota kami, berkahilah sah kami, dan berkahilah mat kami. Ya Allah, Nabi Ibrahim adalah hambamu dan kekasihmu, sedangkan aku adalah hamba dan nabimu. Dia berdoa kepadamu bagi kemakmuran Makkah dan aku berdoa kepadamu bagi kemakmuran Madinah, seperti Ibrahim mendoakan kota Mekah." Hari Muslim. Mus'ab bin Umair adalah dai pertama di sejarah Islam. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai seorang pemuda ganteng dan necis. Rasulullah SAW bersabda, "Dahulu saya lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya, kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya." Suatu saat Mus'ab dipilih Rasulullah menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan ajaran agama Islam kepada orang-orang Ansar yang telah melakukan baiat di Bukti Aqobah.
Di samping itu mengajak orang-orang lain untuk menganut agama Allah, serta mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasul sebagai peristiwa besar.